Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Suni Arafik sebagai pemateri pertama. Kemudian Muhammad Duha Bimantara sebagai pemateri kedua. Lalu Putri Aisyah Sepia sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Cynthia Anggreni sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maknanya. Jadi, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berupa penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Komunikasi menurut Alfred M. Rogers adalah proses di mana ide pemikiran dialihkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian komunikasi menurut Harjana adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya terbagi dua, yaitu ada komunikasi lisan dan yang kedua komunikasi tulisan. 1. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Ada juga kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Yang pertama, kelebihan komunikasi lisan yaitu dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci, jelas, dan dapat menyampaikan emosi atau ekspresi muka dan intonasi kata dengan baik dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Yang kedua, kekurangan komunikasi lisan yaitu memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, dan memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail. Prinsip-prinsip komunikasi lisan itu ada 3. Yang pertama ada suara, yang kedua bunyi, dan yang ketiga nada. 2. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah proses penyampaian sebuah pesan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, surel, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi tulisan. Kelebihannya, pesan lebih tahan lama. Maksudnya ketika komunikasi berakhir, kita dapat melihat tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan komunikasi dan dapat menjadi bukti jika terjadi suatu masalah. Kekurangannya, untuk membuatnya memerlukan waktu yang lebih lama, karena harus dituliskan terlebih dahulu dan tidak dapat menyampaikan emosi, ekspresi muka, dan intonasi kata dengan baik. Prinsip-prinsip komunikasi tulisan. Yang pertama itu lengkap, yang kedua ringkas, ketiga pertimbangan, 4 konkret, yang kelima jelas, yang keenam sopan, dan yang ketujuh benar. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang penyampaiannya menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dalam penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, intonasi, kualitas suara, gaya bicara, emosi, maupun kontak mata. Fungsi komunikasi dalam kehidupan. Fungsi-fungsi dasar komunikasi yaitu 1. Sebagai pendidikan dan pengajaran. Fungsi pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal kehidupan manusia. Kedua fungsi ini dimulai dari rumah, seperti pendidikan normal budaya, budi pekerti, dan sopan santun dari orang tua. Yang kedua, sebagai informasi. Setiap orang dan kelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan maupun komunikasi kelompok, organisasi, dan antar media. Yang ketiga, sebagai hiburan. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rumit, maka
Manusia harus mengalihkan perhatiannya dari situasi stres ke situasi yang lebih santai dan menyenangkan. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya, misalnya melalui film, televisi, radio, drama, musik, komedi, dan sebagainya. Tujuan komunikasi. Menurut Unung Ujana Effendi, dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan sosial atau mengubah masyarakat. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Misalnya, supaya masyarakat ikut serta dalam pemilu, ikut serta dalam berperilaku sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan sikap. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat akan mengubah sikapnya. Yang ketiga, perubahan opini atau pendapat. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir agar masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Yang keempat, perubahan perilaku. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat berubah perilakunya. Berdasarkan tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh Effendi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan perubahan dari komunikan atau si penerima pesan sesuai dengan yang komunikator inginkan. Syarat terjadinya komunikasi yang baik. Ada beberapa hal yang utama sehingga komunikasi dapat terjadi dengan baik, yaitu 1. Transmitter dan receiver bicara bahasa yang sama. Contohnya, kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan teman kita yang juga menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi dapat terjadi karena kita dan teman kita menggunakan bahasa yang sama. 2. Adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan dalam mengirim atau menerima pesan informasi. 3. Menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang keempat, mempersiapkan pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.